Saya Kepala SMA 10 Kota Bekasi. Tujuan kami wawancara di sini untuk kegiatan tugas dari kampus, yaitu untuk melengkapi tugas PLP kami, yaitu perkenalan lingkungan sekolah. Jadi kami sangat berterima kasih atas ketersediaan Ibu untuk kami wawancara. Jadi Ibu kan di sini baru ya Bu ya, Iya. Kepala sekolah baru. Nah biasanya apa sih yang membuat hal apa yang ingin diterapkan gitu Bu di dalam sekolah ini untuk membentuk karakteristik peserta didik? Ya. Untuk pembentukan karakter ya secara umum ya ke depan ketika kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan stabil lagi, insya Allah saya akan menyambut putra putri saya di depan dengan cara bersalaman. Nah, menurut saya itu salah satu strategi saya gitu ya. Kemudian di samping memang penerapan disiplin, ya disiplin itu pun harus dilakukan dengan konsisten. Di sini kurikulum yang dipakai itu kurikulum apa ya Bu? Ya, kurikulumnya sama dengan kurikulum yang lain, kurikulum 2013 ya, hasil revisi. Ya. Nah Bu, kan selama masa pandemi ini apakah ada RTP yang diubah itu dalam pembelajaran? Pasti ada perubahan. Kalau kemarin rencana proses pembelajaran itu kan dengan cara tatap muka, dengan strategi ini dan itu, diskusi dan lain sebagainya. Sementara kondisi sekarang ya memang harus ada perubahan. Belajar yang baru, bagaimana sih strategi Ibu untuk meningkatkan kualitas siswa menjadi yang aktif, mandiri dan inovatif itu sendiri? Ya, dalam rangka itu semua ya kita dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu Bapak Ibu guru dengan strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, jadi kita tidak monoton seperti dulu lagi, bukan sekedar hanya ceramah. Baru tahu hal-hal yang mendasar aja Bu. Apakah organisasi yang dijalankan oleh siswa di sini itu terpantau oleh guru dan dilindungi oleh sekolah? Harus ya, karena ada organisasi yang ada di sekolah ya, di samping OSIS juga, terus ada kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan ekstrakurikuler kan tentunya di sini, itu pun dipantau oleh masing-masing pembina. Ibu, di sini kan ada peraturan dan tata tertib sekolah. Bagaimana cara Ibu mengimplementasikan dan meminimalisir agar siswanya itu tidak melanggar Aturan. Iya. Ya, tadi kembali lagi tadi yang sudah saya sampaikan, tentunya dengan cara pemberian contoh dulu. Kan keadaan pandemi saat ini tidak memungkinkan untuk ada upacara ya Bu ya. Nah itu apakah kegiatan tersebut tetap berjalan, ada upacara dan rapat gitu? Apakah kegiatan tersebut tetap berjalan dengan semestinya, tapi Rapat dengan siapa? rapat dengan guru atau Kalau rapat dengan guru, ya, kita konsisten kita lakukan, kita briefing dengan Wakasek, kemudian Wakasek memberikan. Jadi kita ada grup sebetulnya, tanpa kita bertemu langsung, kita juga ada grup. Apakah fasilitas di sekolah ini sudah memadai untuk menunjang tujuan-tujuan pembelajaran di sini? Seperti misalkan Laboratorium kita ada lengkap ya. Kalau dibilang mencukupi ya belum, masih kurang. Kita masih proses untuk memenuhi dengan adanya rapat orang tua seperti itu. Nah sedikit demi sedikit kami berusaha memenuhi kekurangan tersebut. mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Ada nggak sih kebiasaan yang akan diterapkan kebiasaan positif yang akan diterapkan nanti ketika mulai normal lagi dan Ya. Untuk pembiasaan positif yang akan saya terapkan, sebetulnya saya hanya melanjutkan apa yang sudah ada. Di sini tuh sudah banyak pembiasaan yang positif ya. Untuk mereka ya, tadi saya berada di gerbang sana, kemudian juga mereka membaca Al-Quran di pagi hari, itu kan merupakan pembiasaan yang positif. Untuk mengikuti 5S ya, misalkan plastik lagi seperti itu, styrofoam dan lain sebagainya, kita coba tidak digunakan, clear dari sekolah seperti itu. Kedepannya seperti itu. Namun ya memang bertahap, apalagi sekarang anaknya juga sedang belajar di rumah, ya ke depan step by step mungkin akan arahnya ke sana. Iya.
seperti udah kamu tahu bahwa ibu mengajar biologi ya. Nah, kemudian mendapatkan tugas tambahan sebagai peningkatan mutu di sekolah ini. Jadi ya, khususnya karakter mereka pada saat mengikuti pembelajaran biologi. Karena kalau karakter luas banget gitu ya. Kalau selama yang ibu lihat, selama yang ibu perhatikan ketika sebelum PJJ ya, karakter mereka ini ya bagus gitu ya, artinya ya religiusnya masih tetap kelihatan gitu ya, sopan santunnya masih kelihatan, disiplinnya masih kelihatan, kerja kerasnya masih kelihatan gitu ya. Apa indikatornya kerja kerasnya? Setiap tugas yang kita berikan pasti langsung mereka kirim kembali by email atau lewat Google Classroom tepat. Nah, bukan berarti kan masih sama ya, Bu. Tapi kan dalam keadaan pandemi sekarang ini, berarti kan ada beberapa perubahan RPP ya, Bu. Nah, itu kira-kira RPP-nya ada sedikit banyak yang diubah dan bagaimana kalau ada praktik biologi ini, Bu. Nah, itu bagaimana cara Ibu melakukan praktik kegiatan tersebut? Kalau perbedaannya ya, yang jelas kalau pada saat PJJ seperti ini memang tuntutan kurikulum nggak bisa 100% kita lakukan dengan baik gitu ya. Tapi kita tetap berupaya untuk mencapai itu gitu ya, untuk tetap bisa efisien, tetap bisa optimal gitu ya. Kalau untuk pelajaran ibu sendiri ada beberapa upaya yang ibu lakukan gitu ya. Yang pertama, kalau kurikulum sih ibaratnya mau seperti apapun tetap saja materi itu terserah ya, kita kembali ke silabus K13 revisi. Jadi mau PJJ atau tidak tetap kita harus kondisikan. Jadi untuk biologi sendiri ibu untuk materi ibu berusaha meng-create video pembelajaran sendiri itu. Dan untuk yang praktikum ibu kemarin yang KD yang pertama itu praktikum pertumbuhan perkembangan mereka individu. Sekarang kan ada kebijakan pemerintah itu yang Merdeka Belajar ya. Bagaimana sih strategi dari sekolah ini sendiri biar siswanya tuh lebih aktif, lebih mandiri dan inovatif dalam pembelajaran biologi? Ya, mungkin Merdeka Belajar ini ada tanda petik ya, bukan berarti bisa aja bukan berarti konotasinya merdeka mereka tidak belajar apapun, mereka bebas, tidak perlu belajar, nggak perlu ibaratnya nggak perlu mikir, nggak perlu mengerjakan tugas dan sebagainya, bukan seperti itu. Artinya mungkin merdeka belajar di sini konsepnya adalah anak merdeka melakukan sesuatu, bereksperimen, dia menggali macam-macam dari mana saja sumber belajar itu, nggak hanya dari gurunya gitu kan, dari e-book, dari internet, dari Google, dari alam langsung, mungkin dia dekat rumahnya ada gitu kan. Jadi guru di sini tidak dibatasi, tidak hanya mungkin hanya ngajar mempersiapkan di depan kelas gitu ya. Dengan adanya aktivitas kurikuler itu, apakah fasilitas di SMA ini sudah memadai? Kalau menurutku sih udah lumayan ya, artinya dari sisi ruang kelas sudah representatif gitu ya. Kemudian sekarang sudah AC sudah kelas 11, kelas 12 sudah terpasang sebagai fasilitas belajar supaya mereka lebih nyaman di kelas. Kemudian laboratorium juga lengkap, gitu ya, sudah lengkap, semua alat bahan sudah ada, sudah tersedia. Jadi anak paling menyiapkan bahan itu memang mungkin yang seperti misalnya ekstrak hati. Mereka hanya tinggal bawa hatinya untuk senyawa yang kita gunakan, yang lain mau KOH-nya, H2O2-nya, HCl-nya sudah disiapkan di lab. Artinya tinggal bahannya saja yang mereka cari, atau tumbuhan tinggal nyari tumbuhannya gitu. Jadi alat bahannya sudah disiapkan dari lab oleh sekolah itu ada. Jadi akses internet juga kan anak-anak di kelas-kelas juga sekarang sudah ada ya panel-panel untuk ini ya, untuk internet gitu. Jadi kalau menurut ibu sih untuk di SMA 10 sudah difasilitasi dengan baik. Boleh perkenalkan dulu namanya? Nama saya Diva Raisya. Dipanggilnya? Kami di sini bermaksud untuk mewawancarai kamu sebagai siswa SMA Negeri 10 Kota Bekasi. Gimana sih tingkah laku anak teman-teman kamu di sekolah itu? Sebenarnya
kalau misalkan ngomongin tingkah laku kan setiap orang mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda. Pastinya ada yang menaati peraturan, ada yang menaati peraturan. Jadi benar-benar beragam banget gitu. Terus ada nggak sih budaya yang di budaya kebiasaan yang ada di SMA di 10 ini kebiasaan yang baliknya gitu? Untuk budaya dari Islam School itu sendiri dari zaman MPLS atau pengenalan sekolah itu udah diterapin sama kakak-kakak OSIS-nya, yaitu budaya 5S, itu senyum, sapa salam, sopan santun Kak. Dari sekolah untuk menjalankan tata tertib peraturan gitu ya. Ada nggak sih sanksi-sanksi yang biasanya didapetin sama anak-anak yang suka melanggar gitu kan? Tadi kan tingkah lakunya 11-12 sama lah imbang istilahnya gitu. Sanksi apa sih yang biasanya diberikan oleh sekolah kepada siswanya sendiri? Ya, sanksi itu ada beragam ya, tergantung mereka ngelanggarin seperti apa. Maksudnya kayak kan ada nggak boleh pakai rok span dan lain sebagainya, itu pasti kalau misalkan ketemu langsung kayak ditegur dan dipotong gitu langsung roknya, atau misalnya baggy kayak gitu. Terus kalau misalkan siswanya telat itu sebelumnya dihukum terlebih dahulu baru bisa masuk gitu. Berarti sanksinya sanksi langsung ya, bukan Iya. per poin gitu ya? Bukan. Ya, kamu sebagai siswa SMA Negeri 10, menurut kamu nih, fasilitas di SMA 10 sudah memadai belum sih untuk menunjang tujuan pendidikan di 10, kayak alat dan bahan laboratorium segala macam, itu menurut kamu sudah menunjang belum? Wifi dan lain sebagainya. Ya, menurut saya kalau misalkan fasilitas yang selama saya sekolah di Islam School itu cukup menunjang, tetapi Ekskul yang bisa meningkatkan potensi siswa, khususnya siswa IPA nih, ada nggak? kebetulan itu ada Kak namanya Kirkanopus. Nah itu dia kayak lebih ke IPA gitu. Jadi potensinya bisa terus-terusan ditambah ya, belajar dan ada materi-materi yang nggak bisa dipelajari di kelas tapi di Bisa ekskul di bisa. sekolah.